Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Prana TV Sampurasun. Baraya, gimana nih Baraya kabarnya dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa pada hari ini di edisi Rabu 25 Juni 2025 kita akan menyampaikan informasi yang informatif sekali seputar wilayah Prenan Timur, termasuk informasi pertama ini datang dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang memang memaparkan begitu pentingnya budaya atau kebudayaan ini untuk menyongsong pembangunan di Indonesia. Saya akan bacakan dulu informasinya. Di sini Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadil Zon, di sini budaya sebagai pondasi pembangunan. Kenapa ini bisa menjadi pondasi pembangunan gitu ya untuk kebudayaan? Di sini Menteri Kebudayaan RI Fadil Zon menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjadikan budaya sebagai pondasi pembangunan, terutama di sini untuk itulah pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan. Jadi salah satu alasan mengapa di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan karena memang begitu pentingnya budaya atau kebudayaan untuk menyongsong pembangunan. Termasuk di sini disampaikan juga yang menjelaskan bahwa nilai-nilai kebudayaan berguna sebagai pondasi dan juga spiritual ya dalam mewujudkan asta-cita presiden. Menurutnya juga segala kemajuan ekonomi dan teknologi juga ini akan kehilangan arah dan juga makna tanpa kebudayaan yang memang mengakar. Jadi namanya juga berbudaya, kebudayaan, budaya artinya harus tetap dan terus dilestarikan, termasuk berbicara Indonesia yang kaya dan kaya juga ragam akan kebudayaan, suku, ras, budaya. Ini tentunya menjadi salah satu potensi besar untuk bisa mewujudkan juga menjaga asta cita kebudayaan Indonesia. Dan selanjutnya, kita akan beralih ke informasi di wilayah Garut Sumedang. Di sini kami menemukan informasi terkait retribusi ya dari Kabupaten Sumedang, di mana memang berbicara retribusi setiap daerah itu pasti punya ya Baraya. Dan untuk di wilayah Sumedang sendiri ini memang dari informasi yang kami dapatkan belum mencapai target ya, artinya belum sesuai dengan apa yang memang diharapkan. Di sini Pemkab Sumedang kembali lakukan evaluasi, target retribusi daerah belum tercapai. Kenapa kok bisa belum tercapai gitu ya? Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda ini kembali melakukan evaluasi terkait pendapatan asli daerah atau PAD pada sektor retribusi daerah di Pondokan, di sini Hanjuang, Hegar, Cimalaka pada Selasa 24 Juni 2025. Jadi salah satu evaluasi yang dilakukan itu dari hasil rapat sebelumnya di tanggal 24 Juni ini memang menyampaikan hasil bahwa di Kabupaten Sumedang ini belum sesuai atau belum mencapai target gitu ya untuk pendapatan asli daerah. Padahal katanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan ke-11, ini memang target capaian retribusi daerah di Kabupaten Sumedang ini harus bisa masuk lebih dari 40%. Jadi dari evaluasi yang telah dibahas memang masih di bawah 40%, artinya secara perhitungan juga masih belum mencapai target. Termasuk di sini dalam arahannya Wabub Sumedang juga menegaskan terkait pentingnya meningkatkan PAD untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang, sebab bagaimana juga PAD ini merupakan modal utama untuk membiayai pembangunan daerah. Jadi memang kemajuan suatu daerah juga bukan hanya tentang siapa pemimpinnya, tapi juga tentang bagaimana pendapatan daerah bisa masuk untuk terus melakukan pembangunan ya untuk kemajuan suatu daerah. Karena masih dalam proses evaluasi, juga masih dalam tahapan-tahapan untuk meningkatkan retribusi daerah yang memang belum tercapai. Mudah-mudahan kita doakan Baraya untuk wilayah Kabupaten Sumedang ini ke depannya dari tahun ke tahun ini tentunya bisa mencapai target sesuai dengan target yang disampaikan di triwulan ke-11 ini di angka 40%. Oke, kita akan berlanjut Baraya ke informasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
kita ini menemukan informasi yang memang sempat ramai sekali dibahas, yaitu tentang penyakit cikungunya. Jadi dari namanya memang asing, tapi secara virus atau penyebarannya memberikan keresahan untuk masyarakat ya, tidak hanya untuk Kabupaten Tasikmalaya sebetulnya, tapi juga untuk beberapa daerah sekitar. Bre bisa melihat ini di potret koran kami, ini ada seperti warga yang memang sedang berkumpul ya, dalam rangka untuk apa ya, istilahnya seperti melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat terkait apa yang sedang hari ini menjadi permasalahan di wilayah Kabupaten Tasik salah satunya. Kami akan bacakan dulu informasinya. Di sini puluhan warga Cikupa diduga terjangkit cikungunya gitu ya. Saya bacakan dulu. Puluhan warga Kampung Cikeru, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya diduga terserang penyakit cikungunya sejak sepekan terakhir. Virus yang memang diduga ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ini telah menjangkit puluhan penduduk setempat. Termasuk di sini juga disampaikan gejala yang muncul pada pasien bervariasi, antara lain dari mulai demam tinggi, kemudian nyeri pada sendi, sakit kepala hingga kaki bengkak, juga kesulitan untuk berjalan. Jadi waspada juga untuk baraya yang tidak hanya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, juga sekitarnya, ketika memang menemukan gejala yang sama persis seperti apa yang tadi saya sebutkan, berarti itu memang coba bisa langsung dicek ke dokter apa penyebab dari apa ya, rasa yang dirasakan oleh baraya sekalian gitu. Jangan sampai nanti ternyata cikungunya ini bisa melebar tidak hanya di wilayah Kabupaten Tasik. Tapi kita akan bacakan dulu di sini dari Kepala Puskesmas Karangnunggal, Hadianto di sini mengkonfirmasi bahwa memang sekitar puluhan warga Kampung Cikeruh ini telah terinfeksi virus yang diduga cikungunya. Meskipun masih dalam pendugaan, artinya belum ada kepastian kebenaran yang 100%, tapi kewaspadaan pasti harus menjadi hal yang utama. Termasuk juga di sini dari pihaknya juga menyikapi terkait kondisi ini, pemerintah Kecamatan Karangnunggal segera mengambil langkah cepat untuk mencegah penularan lebih lanjut. Jadi salah satu cara pencegahan yang memang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di wilayah tersebut yang memang sebagai pondasi ataupun pencegahan utama ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait menjaga pola hidup sehat, juga lingkungan yang bersih, sehingga faktor utama terkait adanya penyakit cikungunya yang disebabkan oleh virus yang tadi, yang disebabkan oleh nyamuk, itu bisa sedikit terantisipasi ketika memang kita mampu menjaga lingkungan secara bersih dan sehat, seperti itu. Dan itu saja baraya untuk informasi di hari ini, di hari Rabu 25 Juni 2025. Selebihnya ketika baraya tidak menemukan kejelasan dan kelengkapan informasi lainnya, baraya bisa langsung mengecek di laman dan portal kita di YouTube Priangan TV. Dan untuk selengkapnya termasuk informasi terkait virus cikungunya yang berada di wilayah Kabupaten Tasik ini, mudah-mudahan warga-warga yang terjangkit virus ini bisa segera pulih dan juga sehat seperti biasanya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nunwa kolami wa mayasturun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.